Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Prita selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang kubanggakan. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, baik pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai, maupun pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual yang merupakan suatu bentuk kejahatan seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga menimpa perempuan yang tergolong di bawah umur, yaitu anak-anak. Hal ini cenderung menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi korban. Akibat yang dapat disebabkan dari kekerasan seksual dapat membawa dampak bagi fisik maupun juga psikis yang permanen dan berjangka panjang. Akhir-akhir ini, banyak sekali kasus pelecehan seksual yang sedang hangat dibicarakan. Seperti kasus 12 santriwati yang diperkosa oleh guru pesantren. Dalam kasus ini, ternyata sang pelaku telah melakukan aksinya dari tahun 2016. Dan kini ada bayi yang lahir akibat perilaku bejatnya tersebut. Lebih parahnya lagi, bayi ini dijadikan sumber penggalangan dana dengan alasan untuk keperluan bayi yatim. Sungguh tidak bermoral guru ini. Sebenarnya masih banyak lagi kasus pelecehan seksual. Seperti kasus almarhumah Kak Novia, seorang mahasiswi yang akhirnya bunuh diri usai dipaksa aborsi oleh seorang polisi yang telah melecehkannya hingga hamil. Dan itu merupakan kasus yang terungkap oleh media. Lantas bagaimana nasib mereka korban kejahatan seksual yang belum berani speak up di depan massa, kemudian mungkin karena dia diancam untuk terus diam. Setelah mengetahui kasus-kasus tersebut, kita harus lebih waspada lagi untuk menjaga diri kita dari hal semacam itu. Dan kita harus berani berbicara, kemudian melapor bila terjadi kejahatan seksual tersebut. Kita ini perlu yang namanya pencegahan dan pelindungan terhadap pelecehan seksual. Bagaimana caranya? Kita harus mendidik anak-anak. Bahkan sampai orang dewasa sekalipun tetap perlu dididik bahwa yang namanya memperkosa, catcalling, bercanda mengenai seks, menyentuh seseorang dengan tujuan seksual, itu semuanya merupakan kejahatan seksual yang tidak dibenarkan dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Dan sebagai perlindungan, kita perlu menyediakan tempat aman bagi korban untuk berani speak up dan cerita atas hal yang telah menimpanya. Semoga di tanah air tercinta kita ini hilang yang namanya kejahatan seksual. Lekas sembuh bagi korban yang mendapatkan kejahatan seksual, dan semoga tidak ada lagi korban lainnya. Semoga lekas sembuh moral orang-orang, dan semoga hak asasi manusia dan hak-hak perempuan dapat ditegakkan di Indonesia. Kita harus bersatu melawan kejahatan seksual. Indonesia, krisis hak asasi manusia, krisis moral. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.